Bab 443 hanya ada satu kebenaran. Ekspresi ketiganya berubah saat mereka berseru serempak, itu tempatnya. Luke menatap wajah mereka. Sepertinya kalian semua pergi ke tempat ini dalam mimpimu. Mereka mengangguk. Luke melanjutkan, sesuatu terjadi di taman kanak-kanak ini 12 tahun yang lalu, dan itu terkait dengan anak-anak di sana. Jika saya benar, Anda semua berusia sekitar 17 tahun sekarang, atau sedikit lebih muda. Petik 2. Mereka mengangguk lagi dan tidak mengatakan apa-apa, mereka jelas berada dalam rentang usia yang tepat. Luke berkata, TK ini ada di Springwood, jadi kamu mungkin pernah bersekolah di sana 12 tahun yang lalu. Juga, lihat ini. Luke memperbesar dan kemudian mengambil foto lain. Menyatukan kedua foto itu, Luke bertanya, perhatikan sesuatu. Sambil mengerutkan kening, mereka melihat foto-foto itu sejenak, dan ekspresi Nancy berubah. Ini adalah tempat yang sama. Luke bersenandung sebagai tanggapan dan berkata, jadi, Dean dan Chris setidaknya berada di taman kanak-kanak ini saat itu. Foto kedua adalah yang diambil Luke di pemakaman Dean dan merupakan foto dadakan Chris dan Dean saat mereka masih kecil. Perosotan yang dimainkan Dean, pagar putih di belakang Chris dan bungalow di dekatnya sama persis dengan yang ada di foto lama TK Badam. Apakah orang tuamu menyembunyikan sesuatu atau tidak, itu bukanlah hal yang penting. Luke melanjutkan, karena pria itu menuntun Anda selangkah demi selangkah lebih dekat dengan apa yang dia ingin Anda ketahui. Mereka bertiga memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Lukas tiba-tiba tersenyum. Jangan takut, setidaknya Anda memiliki kami sebagai cadangan. Baik sebagai orang luar maupun detektif, kami lebih berpikiran jernih, pria itu memang licik, tapi dia tidak terkalahkan, atau dia tidak akan menunggu 12 tahun untuk mengejarmu. Juga, pria itu benar-benar tidak efisien dalam hal pembunuhan. Dia masih belum membalas dendam pada orang dewasa yang membakarnya hidup-hidup saat itu. Luke tidak percaya bahwa pria itu cukup murah hati untuk menyelamatkan mereka. Melihat bagaimana Dean dan Jesse mati, pria itu memang seorang pembunuh, tetapi dia tidak membunuh mereka semua sekaligus karena suatu alasan. Ketiga siswa itu menganggapnya luar biasa. Bagaimana Anda bisa menggambarkan orang yang begitu menakutkan dengan begitu mudah? Apakah kita benar-benar membicarakan hal yang sama? Luke tidak memperhatikan ekspresi mereka. Jadi, tidak sulit jika kita menginginkan jawaban atau kebenaran, mengunjungi tempat ini sudah cukup. Semua orang melihat gambar-gambar di layar laptop. Apakah kita pergi sekarang? Chris bertanya dengan gelisah. Lukas mengangkat bahu. Apakah kita pergi atau tidak bukanlah masalah besar, tetapi kalian semua terlihat seperti benar-benar menginginkan jawaban. Baik, sebenarnya, dia sangat ingin tahu apa yang sedang dipikirkan Freddy Krueger ini atau apa yang dia rencanakan. Apakah dia hanya bermain di pembantaian? Luke merasa itu lebih rumit dari itu. Chris, Nancy, dan Quentin bertukar pandang dan mulai mendiskusikannya. Chris sebenarnya tidak ingin pergi, tapi Nancy dan Quentin melakukannya. Pada akhirnya, dia tunduk pada mayoritas. Luke dan Selina hanya menonton dari samping dan tidak menyela mereka. Hanya setelah mereka mencapai keputusan bulat, dia berkata, ayo pergi. Bibir Chris bergerak tapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah Luke berdiri, dia tanpa sadar mengikutinya. Nancy menyelinap keluar jendela dan datang dengan mobil Quentin. Mereka berdua mengambil mobilnya lagi. Chris, bagaimanapun, masuk ke mobil Luke tanpa ragu-ragu dan duduk di kursi belakang bersama Bobby. Bobby, saya hanya penjinak binatang. Kenapa aku harus pergi juga? Luke mengabaikan ekspresi sedih Bobby karena dia tidak bisa menjelaskannya. Bisakah dia mengatakan bahwa dengan nasib buruk Bobby, dia mungkin secara misterius ditarik ke dalam mimpi buruk oleh Freddy lagi setelah dia tertidur? Lebih baik tidak mengatakan hal yang menyakitkan seperti itu. 6 orang dengan 2 mobil melewati kota di tengah malam dan mencapai hutan di pinggir kota beberapa menit kemudian. Mereka parkir dan keluar. Luke memimpin semua orang melewati hutan sampai mereka keluar ke jalan setapak tua yang terpencil yang dikelilingi oleh ladang jagung sejauh mata memandang. Setelah berjalan puluhan meter menyusuri jalan setapak, mereka melihat sebuah bangunan di sebelah jalan. Itu adalah sebuah bungalow. Tanda di atap rusak dan patah, dan hanya huruf "ba" yang tersisa. Di depan bungalow dan di samping tepi jalan ada pilar kayu yang di atasnya tergantung sebuah tanda logam abu-abu tua bertuliskan kata-kata samar, Taman Kanak-Kanak Badam. Kulit ketiga anak itu menjadi pucat. Meskipun sudah larut malam dan tidak ada lampu di sini, meskipun bangunan itu telah lama rusak, mereka secara naluriah tahu bahwa ini adalah tempat yang tepat. Melihat mereka semua bertingkah linglung di depan rumah, Luke mendesak, bisakah kita masuk?
Berdiri di luar rumah tidak akan melakukan apa-apa selain membuang-buang energi. Dalam situasi seperti ini, seseorang harus segera masuk, atau berbalik dan pergi, dan mencari jalan lain. Ragu-ragu adalah pilihan yang paling tidak membantu. Luke juga tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kembali ke diri mereka sendiri dengan kaget, ketiga anak itu bertukar pandang, sebelum Nancy dan Quentin melangkah menuju gedung. Chris, bagaimanapun, mengikuti satu langkah di belakang Luke sekali lagi. Mereka semua masuk kecuali Selina, yang tinggal di luar dan memantau berbagai hal di tabletnya. Ini adalah sesuatu yang Luke diskusikan dengannya sebelumnya. Dia memberitahu semua orang bahwa Selina adalah rencana cadangan. Adapun apa rencana cadangan itu, dia secara alami tidak mengatakannya. Jika keberuntungan Bobby belum cukup buruk baginya untuk ditarik ke dalam mimpi buruk Freddy, Luke juga akan meninggalkannya di luar. Ini bisa dianggap sebagai tugas pribadi, dan tidak perlu melibatkan mereka. Mereka tidak akan bisa membantu, apalagi bahayanya. 5 dari mereka memasuki gedung, dengan Luke dan Bobby memegang 2 center LED. Cahaya terang menerobos rumah yang gelap. Debu ada di mana-mana. Jelas, sudah sangat lama sejak ada orang di sini. Setelah berkeliling rumah, tidak ada anak yang terlihat baik. Meskipun ada cukup banyak perbedaan dibandingkan dengan mimpi buruk mereka, lingkungan utamanya sama. Mereka sudah terlalu sering memasuki tempat ini dalam mimpi mereka sebelum Freddy membuat mereka takut untuk bangun. Melihat bagaimana mereka sedikit ketakutan, Luke berkata lagi, "Ayo pergi." Sepertinya jawaban yang Anda inginkan tidak ada di sini. Petik 2. Nancy dan Quentin bertukar pandang, lalu mengikuti Luke melewati koridor. Ketika mereka berbelok di tikungan, mereka melihat sebuah pintu di ujungnya yang bertuliskan, "Pemeliharaan," di atasnya. Luke membuka pintu dan menuju ke bawah. Ini adalah ruang bawah tanah, serta ruang perawatan yang khas, yang juga sudah tua dan berdebu. Bab 444 Kebenaran, Jawaban, dan Perangkap. Chris masih mengikuti Luke dari dekat dan Bobby ada di belakang mereka, sementara Nancy dan Quentin sudah mencari di ruang bawah tanah. Dibandingkan dengan Chris yang sudah 2 kali diselamatkan Luke, mereka lebih nekat mencari tahu persis apa yang diinginkan Freddy. Mengambil sesuatu dari meja tua, Quentin bergumam, ini pasti tempatnya. Quentin memegang pisau jari, yang merupakan bagian dari senjata seperti cakar di tangan Freddy. Setelah melihat-lihat sebentar, Nancy menatap sebuah gambar dengan cermat. Aku pikir ada sesuatu di belakang sana. Luke sudah mendeteksinya dengan hidung tajamnya. Dia mengangguk dan berkata, biarkan aku. Menggantungkan lampu di dinding, dia merobohkan gambar anak-anak untuk memperlihatkan sebuah pintu kecil di bagian bawah. Dia membongkar pintu dengan hati-hati dan meletakkannya di satu sisi. Berjongkok untuk melihat, dia menyadari bahwa di dalamnya ada ruang rahasia. Dia menurunkan lampu dan meletakkannya di dalam ruang rahasia kecil. Apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Nancy dan Quentin sama-sama mengangguk, sementara Chris hanya menatap Luke dalam diam. Sesaat kemudian, Bobby tetap berada di luar sementara yang lain merangkak ke dalam ruangan. Itu jauh lebih kecil daripada ruangan di luar dan merupakan ruang yang dibuat dengan menambahkan 2 dinding tambahan ke salah satu sudut ruangan aslinya. Tidak ada perabotan di dalamnya kecuali tempat tidur tunggal yang ditutupi selimut berdebu. Namun, semua dinding tertutup coretan cat yang canggung. Setelah sekian lama, catnya berubah menjadi abu-abu dan hitam sehingga jika dilihat lebih dekat, coretan itu tidak lucu sama sekali, tetapi cukup menyeramkan. Melihat coretan-coretan itu, Nancy menyentuhnya dan bergumam, saya pikir, saya menggambar ini ketika saya masih kecil. Luke tidak terlalu memikirkannya. Dia melihat sekeliling dan menemukan sebuah album tua di dalam kotak kertas berdebu di meja nakas. Membukanya, dia menemukan beberapa foto laminasi lama. Dia membalik-balik beberapa halaman dan dengan cepat memindai sisa foto. Beberapa detik kemudian, dia menutup album dan mengerutkan kening. Melihat ekspresinya, Quentin mau tidak mau bertanya, apa isinya? Baik Chris dan Nancy melihat album di tangan Luke. Luke menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab pertanyaan itu. Dia menatap Nancy dan kemudian pada Chris. Ini mungkin yang dia ingin kamu ingat. Gadis-gadis itu tanpa sadar melangkah maju. Nancy tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa? Setelah keheningan singkat, Luke berkata, jawaban yang Anda cari, apa yang terjadi di taman kanak-kanak ini saat itu? Nancy melangkah maju lagi dengan satu tangan terulur. Bolehkah aku melihatnya? Sambil mengerutkan kening sejenak, Luke menatap Chris dan bertanya, kurasa aku tahu mengapa dia ingin kamu datang ke sini, tapi benda ini adalah jebakan. Jadi, saya akan bertanya sekali lagi, apakah Anda benar-benar ingin melihatnya?
Setelah ragu-ragu sebentar, Nancy mengangguk. Saya bersedia. Melihat wajah Luke, Chris tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak. Luke mengangguk dan berkata, baiklah. Nancy, kamu tunggu sebentar. Petik 2. Mengatakan itu, Luke dengan cepat mengambil sebagian besar foto sebelum dia melemparkan album ke Nancy. Dia kemudian mengambil korek api dan membakar 10 atau lebih foto di tangannya menjadi abu. Saat melakukannya, dia menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pandangan orang lain sehingga mereka tidak bisa melihat fotonya. Di sisi lain, Nancy tiba-tiba memerah ketika dia melihat foto-foto itu sebelum dia menjadi pucat. Tidak, itu tidak mungkin. Quentin bergerak, hendak pergi dan melihat foto-foto itu. Luke melesat ke sisi Quentin dan menekan bahunya. Itu urusannya. Quentin terdiam. Dia tidak bisa pergi bahkan jika dia ingin karena kekuatan di bahunya menahannya dengan kuat di tempatnya. Melihat Nancy yang tiba-tiba menangis, Luke tidak merasa bersalah. Mempertimbangkan keingintahuan Quentin dan Nancy, mereka akan menjadi terlalu curiga jika dia langsung membakar semua foto. Syukurlah, Chris lebih mempercayainya dan tidak terlalu penasaran. Luke berjalan mendekati Nancy dan memberikan pemantiknya. Aku pikir kamu membutuhkan ini. Sambil menatap kosong ke pemantik untuk sesaat, Nancy akhirnya kembali ke dirinya sendiri dan meraihnya. Tapi tangannya gemetar begitu keras dan tidak memiliki kekuatan apapun. Butuh beberapa kali percobaan sebelum dia bisa menyalakan api. Luke tidak membantunya tetapi hanya berbalik untuk menghalangi pandangan orang lain. Sesaat kemudian, dia mencium bau foto-foto terbakar dan mendengar isak tangis Nancy yang terputus-putus. Setelah beberapa saat, dia akhirnya pindah untuk berdiri di samping Chris. Sedangkan Nancy, dia meminta Quentin untuk menghiburnya. Jelas ada sesuatu di antara mereka berdua, dan Luke tidak perlu menginjakan kakinya di sana. Melihat kebingungan di mata Chris, dia berkata, karena kamu memutuskan untuk melepaskan masa lalu, tidak perlu merasa bertentangan tentang hal itu. Tidak semua kenangan itu indah. Melihat bagaimana Nancy menangis begitu menyedihkan, Chris benar-benar lega dalam hati. Dia punya perasaan bahwa dia akan sama hancurnya dengan Nancy jika dia memilih untuk melihat foto-foto itu. Bahkan jika dia memiliki tebakan kasar tentang isi foto itu bukan pukulan besar karena dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Manusia selalu pandai menipu diri sendiri. Setelah beberapa lama, Nancy akhirnya tenang. Baru saat itulah Luke berkata, baiklah, Nancy, aku tahu kamu kesal, tapi itu lebih banyak alasan untuk menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya, kan? Nancy mengangkat kepalanya dan menatapnya sejenak sebelum dia perlahan menganggukkan kepalanya. Quentin mau tidak mau bertanya, bagaimana kita akan menyingkirkannya? Luke mengamati mereka dan berkata, sudah lama kamu tidak tidur, kan? Keduanya mengangguk pahit. Luke berkata, sekarang, berbaringlah di tempat tidur dan pergi tidur. Mereka melihat ke tempat tidur yang kotor dan usang dan bergidik. Tapi Luke sudah berjalan untuk mengeluarkan tempat tidur tunggal. Dia dengan hati-hati membungkus tempat tidur dan selimut sebelum melemparkannya ke sudut. Ini harus dilakukan sekarang. Yang tersisa dari tempat tidur single sekarang hanyalah rangka tempat tidur, dan dia mengangguk puas. Nancy dan Quentin menghela napas lega. Sementara papannya keras, setidaknya bersih. Pada saat itu, Luke melanjutkan, Chris, Nancy, kalian berdua berbaring. Mengatakan itu, dia menepi bangku kayu dari samping. Mengkonfirmasi bahwa itu cukup kokoh, dia meletakkannya di sebelah tempat tidur. Bingung, Quentin bertanya, lalu, bagaimana denganku? Kedua gadis itu menatapnya, lalu keranjang single lagi. Luke baru saja duduk di bangku. Mendengar pertanyaan itu, tanpa sadar dia melihat ke lantai. Bab 446 tenggelam dalam darah dan memaksimalkannya. Berpikir di luar kotak, kemampuan untuk memasuki mimpi ini praktis maha kuasa, dan terlebih lagi, tidak melibatkan biaya tambahan. Jika Freddy ingin membangun taman bermain seperti ini dalam kenyataan, pertama-tama dia harus berpikir untuk merahasiakannya, kemudian mempertimbangkan renovasi, infrastruktur, dan sebagainya. Justru karena alasan inilah Luke tidak pernah membuat dasar rahasia yang dia bayangkan. Namun, dalam alam mimpi, tidak ada akhir dari apa yang bisa dia buat. Sayang sekali Freddy si sakit ini menyia-nyiakan kemampuannya untuk menciptakan taman bermain pembunuhan ini. Lagi pula, dia tidak membutuhkan makanan atau uang, dan satu-satunya hobinya adalah menyiksa dan membunuh orang. Pikirannya berputar-putar dengan pikiran-pikiran ini, Luke melangkah maju. Beberapa tungku menyala bersinar dan lampu merah gelap berkedip, seluruh ruangan terasa panas, kering, dan mengerikan. Seseorang tertawa terbahak-bahak di kejauhan, dan terdengar dentang logam.
Itu tidak lain adalah Freddy. Nancy kecilku, kamu benar-benar berpikir pacarmu bisa menyelamatkanmu di sini. Suara rendahnya terdengar sebelum nadanya tiba-tiba berubah. Kalau begitu dia mungkin juga mati bersamamu. Dia pengecut, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti ini. Ah! Quentin berteriak kesakitan. Freddy mungkin telah melukainya entah bagaimana. Luke, bagaimanapun, mempertahankan langkahnya yang tidak tergesa-gesa. Setelah semua yang terjadi sejauh ini, dia perlahan-lahan mulai memahami karakter Freddy dengan lebih baik. Orang ini sama sekali tidak akan membunuh mangsanya sampai dia cukup bersenang-senang dengan mereka. Apakah dia memamerkan, atau itu hanya minat yang sakit? Luke tidak yakin, mungkin ada alasan lain. Itu seperti kucing yang bermain dengan tikus. Ah! Quentin berteriak lagi. Nancy kecil, lihat, kamu punya pacar yang buruk. Dia tersandung kakinya sendiri dan pingsan. Bagaimana dia bisa melindungimu? Nada bicara Freddy berubah main-main. Datanglah ke paman Freddy. Kamu adalah favoritku, hahaha. Petik 2. Pada saat itu, Luke berjalan keluar dan melihat Quentin terbaring di celah di antara dua ketel. Nancy yang panik mundur menaiki tangga besi tidak jauh dari situ dan mulai berlari. Freddy mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Cakar besi di tangan kanannya menggores pegangan tangan dan suara kisi-kisi bergema di ruang ketel. Lukas menghela napas. Sungguh pria yang sok. Dia benar-benar ingin memukulnya. Freddy menghilang di lantai atas sambil mengejar Nancy kecilnya. Luke berjalan ke arah Quentin dan menariknya ke atas. Quentin baik-baik saja. Freddy menganggapnya sebagai gangguan tetapi belum ingin membunuhnya, jadi dia menjatuhkan pria itu dan meninggalkannya di sini. Mengangkat Quentin, Luke bergerak lebih cepat. Luke masih ingin melihat apa lagi yang akan dilakukan Freddy, tetapi dia tidak bisa membiarkan Freddy memenuhi penampilannya dan kemudian membunuh Nancy. Mengikuti tawa lucu Freddy, Luke melangkah keluar ke jalan lain, hanya untuk menemukan bahwa pemandangannya telah berubah. Dia tiba-tiba menemukan dirinya di dalam gedung biasa. Bangunan ini tampak sangat sepi dibandingkan dengan badai di luar. Tentu saja, itu belum termasuk lari dan teriakan dari lantai atas saat Freddy bermain-main dengan Nancy. Suara Freddy bergema lagi di dalam gedung. Haha, ayo main petak umpet, ya. Jika saya menangkap Anda, hehehe. Oke, Paman Freddy akan mulai menghitung. 10, 9, 8, Luke memutar bola matanya. Jelas tidak ada batasan untuk minat sakit orang ini. Pada saat itu, Nancy yang ketakutan bersembunyi di lemari di salah satu kamar di lantai atas. Adapun mengapa dia bersembunyi di sini. Dia tidak tahu, hanya saja ada rasa takut yang terus meningkat di kepalanya yang mendesaknya untuk bersembunyi. Dia tidak menyadari sama sekali bahwa pikirannya menjadi lambat dan kabur. Dia bahkan melupakan Quentin, yang datang bersamanya. Sedangkan Lukas, dia tidak pernah mengingat pria itu sejak awal. Nancy dengan gugup melihat keluar pintu lemari, yang terbuka sedikit, tapi tiba-tiba membeku. Sesaat kemudian, dia perlahan menoleh, dan wajah terbakar yang mengerikan berada tepat di sebelahnya. Mereka saling menatap mata, dan pria mengerikan itu tersenyum cerah. Kejutan, kena kau. Nancy berteriak histeris, membuka pintu dan berlari keluar. Dia hanya mengambil beberapa langkah menuruni koridor lurus ketika lantai di bawah kakinya berubah menjadi lumpur hitam. Dia terjebak dan mulai perlahan tenggelam. Freddy masih berdiri di lantai kayu tidak jauh dari situ. Hehe, kau tidak bisa kabur, Nancy kecil. Nancy berjuang sekuat tenaga, tetapi dia tenggelam semakin dalam ke dalam rawa. Cairan hitam kental yang berbau darah dan busuk memenuhi mulut dan hidungnya. Ini adalah rawa darah busuk. Ah, dengan satu tangisan putus asa terakhir, dia benar-benar tenggelam dalam rawa darah. Freddy tertawa kecil, memohon, takut, putus asa. Betapa lezatnya. Dengan kata-kata itu, dia menghilang di koridor. Luke tiba tepat pada waktunya untuk mendengar kata-kata Freddy, dan kehilangan kata-kata. Hanya itu yang ingin kau lakukan pada gadis manis seperti itu. Anda benar-benar dapat menahan diri. Mendekati tepi rawa berdarah, dia melihat kotoran busuk dan memuakkan yang berjarak satu langkah dari tempat dia masih berdiri di lantai kayu. Luke sudah menganalisis darah dengan hidung tajamnya. Kesimpulannya sederhana, itu nyata dan palsu. Mirip dengan salju dalam mimpi Chris, ia memiliki sebagian besar komponen darah asli, tetapi tidak memiliki kompleksitasnya. Tidak ada kepingan salju yang identik di seluruh dunia. Dengan logika yang sama, tidak mungkin untuk menduplikasi darah dengan tepat. Mungkin kemampuan Freddy tidak cukup kuat, atau mungkin dia belum pernah mempertimbangkan hal yang rumit seperti itu sebelumnya.
Hanya sedikit orang yang dia seret ke dalam mimpi buruknya yang akan menganalisis alam mimpi secermat Luke. Merenung sejenak, Luke menghela nafas. Lupakan, aku harus mengalaminya cepat atau lambat. Dia melangkah maju dengan Quentin yang tidak sadar ke dalam rawa darah dan perlahan mulai tenggelam. Jadi begini rasanya tenggelam dalam darah. Dia berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin. Berkat Freddy dan Sharp Nose, Luke menegaskan bahwa ini hanyalah ilusi yang sangat jelas. Kalau tidak, jika itu nyata, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk melompat, karena itu benar-benar bau dan menjijikkan. Luke merasakan bahwa suhu cairan yang licin dan bau di sekelilingnya tidak terdistribusi secara merata. Beberapa bagian hangat sementara beberapa sedingin es. Itu seperti perbedaan antara darah yang telah tumpah dan darah yang sudah dingin. Bab 447 Monster, lepaskan gadis itu. Aku akan melakukannya. Luke tidak asing dengan sensasi itu, kecuali bahwa dia merasakannya di seluruh tubuhnya, bukan hanya di tangannya. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dia juga mengamati reaksi Quentin. Sebenarnya, Quentin seharusnya sudah bangun dari tersedak cairan menjijikkan itu, tapi dia masih tidak sadarkan diri. Mungkinkah mimpi buruk itu tidak mempengaruhi Quentin karena dia tidak sadarkan diri, atau sinyal di sini buruk, jadi serangan Freddy tidak berpengaruh. Berbagai pikiran melintas di kepala Luke saat mereka berdua terus tenggelam ke dalam rawa kotoran dan darah yang tak berdasar. Di sisi lain, Nancy merasa tercekik saat dia tenggelam ke dalam rawa. Darah yang licin dan kotor memenuhi mulut dan hidungnya, dan bau busuk yang menyengat membuatnya merasa seperti jatuh ke neraka. Itu seperti orang biasa yang jatuh ke dalam lubang yang penuh dengan kotoran. Setelah apa yang terasa lama dan singkat, dia tiba-tiba jatuh dari rawa, dan kegelapan di depan matanya sedikit mereda. Matanya terbuka lebar saat dia merasakan dirinya mendarat di ranjang empuk. Di atas kepalanya, darah merah tua dengan cepat menyusut sampai langit-langit kembali ke warna abu-abu aslinya. Apakah ini kamar tidurnya? Nancy menatap kosong. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia menemukan bahwa t-shirt dan celana jeansnya telah diganti dengan gaun putih. Ekspresinya berubah. Dia sangat akrab dengan gaya dan warna gaun itu. Ini adalah gaun yang dikenakan oleh gadis kecil dalam mimpinya, yang tidak lain adalah dirinya saat masih di TK Badam. 3, 2, 1. Sebuah suara rendah terdengar dan pintu kamar terbuka. Bersandar di pintu, Freddy mengetuk-ngetukkan cakarnya di pintu itu. Aku masuk, Nancy kecil. Tidak, jangan datang ke sini. Nancy bergumam ketakutan. Freddy hanya terkekeh sambil mendekat. Matamu bilang tidak, tidak, tapi mulutku bilang ya, ya. Saat dia berbicara, dia menjentikkan cakarnya, dan Nancy segera dibatasi oleh tali yang tidak terlihat, anggota tubuhnya terentang di tempat tidur. Tolong jangan. Nancy tenggelam dalam keputusasaan. Freddy melompat dengan anggun ke tempat tidur dan berbaring di sampingnya. Menopang kepalanya dengan tangan kirinya, cakar yang dingin dan tajam di tangan kanannya perlahan menelusuri betisnya yang halus. Ketika ujung cakarnya menyentuh kulitnya, Nancy ketakutan, rasanya seperti kakinya berdarah padahal sebenarnya itu hanya goresan beberapa menit. Cakar Freddy terus bergerak ke atas saat dia mengangkat bagian bawah gaun putih itu. Apakah kamu masih ingat bahwa ini adalah gaun favoritku? Nancy menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Tidak, aku tidak. Freddy terkekeh. Kamu ingat sekarang. Saya tahu Anda telah melihat hadiah saya untuk Anda. Hatimu dipenuhi rasa sakit dan ketakutan. Mereka memanggilku. Saat dia berbicara, cakarnya bergerak lebih jauh ke bawah gaun itu, melewati lutut dan pahanya. Nancy memejamkan matanya dengan sedih. Seseorang tolong saya. Freddy berseru. Tidak ada orang lain di sini, termasuk pacar kecilmu. Saat dia berbicara, cakarnya merobek ujung gaunnya. Buka matamu dan lihat aku. Freddy tiba-tiba berteriak. Nancy tidak dapat melawan, dan dia tanpa sadar membuka matanya sebelum tiba-tiba berseru kaget, "Ya dewa." Freddy tertawa. Tidak, dewamu tidak ada di sini. Hanya aku, dan aku akan mengirimmu ke neraka. Tapi sepertinya Nancy tidak mendengarnya saat dia bergumam, Quentin. Dan, Lucas. Freddy menatap kosong sejenak, sebelum dia tiba-tiba berbalik. Pada saat itu, di salah satu sudut langit-langit, cairan merah tua itu memuntahkan dua orang sebelum dengan cepat menyusut menjadi tidak ada. Salah satunya memiliki kepala dan anggota badan yang terkulai, yang menunjukkan bahwa dia tidak sadar. Orang lain memutar di udara untuk mendarat dengan gesit di lantai. Melihat dua orang di tempat tidur, dia menjatuhkan dahinya ke tangannya. Oh, Freddy, Freddy. Seperti yang sudah kubilang jutaan kali, jangan lakukan hal tercela seperti itu pada gadis cantik, dasar Kasim celaka.
Kejutan melintas di mata Freddy. Dia bangkit perlahan. Kamu lagi. Lukas berkata, itu benar. Saya adalah perwujudan keadilan yang hidup, Skywalker. Tertegun, Freddy kemudian tertawa sangat keras sehingga dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Hahaha, Skywalker, aku sangat takut. Hei, di mana lightsabermu? Di mana jubahmu? Dan yang paling penting, di mana force-mu? Saat dia berbicara, dia berbalik dan berbaring di sebelah Nancy lagi, membelai kulit mulusnya dengan cakarnya. Saya suka suara ketika cakar saya memotong kulit mereka, dan ketika mereka menangis dan berteriak. Monster, lepaskan gadis itu. Lukas meraung. Aku akan melakukannya. Freddy, Nancy, apa? Luke tersenyum malu. Haha, maaf, aku ingat kalimat yang salah. Seharusnya, jangan sentuh dia. Mendengar kalimat yang akrab, Freddy merasa bahwa semuanya akhirnya kembali di bawah kendalinya. Cakarnya terus ke atas saat memotong gaun putih itu. Bagaimana saya bisa melepaskan sesuatu yang begitu indah? Dia berhenti di dada Nancy dan menekan dengan tajam. Ujung cakarnya yang tajam tampak seperti akan menusuk jantungnya saat berikutnya. Melihat situasi ini, Luke tiba-tiba berkata, dia sudah besar, kenapa dia tidak memakai bra? Freddy, Nancy, apa? Ketika Luke menanyakan itu, dia sudah mengirim Quentin ke depan. Melihat Quentin yang melesat ke arahnya, Freddy tidak bisa memahami apa yang terjadi dan langsung menghilang. Quentin yang tidak sadar memukul Nancy dengan keras. Tidak bisa menangis, dia hanya bisa terkesiap kesakitan. Quentin begitu berat hingga rasanya perutnya mau copot. Freddy muncul kembali di samping tempat tidur. Wow, sepertinya aku punya dua mainan sekarang. Luke mengerucutkan bibirnya. Tentu, lagi pula anak itu ada di atas. Anda bisa membunuhnya terlebih dahulu. Petik 2. Freddy, Nancy, apa? Luke berjalan perlahan. Aku bukan gay. Mengapa saya harus melindungi pria lain? Pria sejati harus mengandalkan dirinya sendiri. Freddy, Nancy, kami benar-benar tidak tahu bagaimana berdebat dengan itu. Bab 448 Pertempuran Bicara Sampah. Memutar matanya, Freddy tiba-tiba menusukkan satu cakarnya ke lengan Quentin. Bangun, pacarmu akan mati. Quentin hanya mengerang dan tetap tidak sadarkan diri. Karena malu, Freddy menarik kembali cakarnya, meninggalkan luka kecil di lengan Quentin. Luke berseri-seri ketika dia berkata, jangan repot-repot. Bahkan jika Anda memberinya makan sekarang, dia tidak akan merespons. Petik 2. Freddy mengerjap. Apakah begitu? Lalu bagaimana denganmu? Lukas mengerutkan kening. Seperti yang aku katakan, aku akan membunuhmu. Dia tiba-tiba menyerang dengan kakinya. Freddy membalik ke belakang dan tertawa. Hahaha. Jadi, mulutmu penuh omong kosong, bukan? Kemudian makan lagi. Dalam sekejap, pemandangan berubah lagi, dan mereka kembali ke ruang ketel. Nancy masih terikat dengan anggota tubuhnya terentang, kecuali bahwa dia sekarang tergantung di udara dari 4 rantai besi. Tepat di bawahnya ada tungku besar yang mengeluarkan api yang menjilat gaunnya yang robek dan membakarnya. Nancy segera menjerit kesakitan, seolah-olah api yang membakar gaunnya membakar jiwanya, dan dia kesakitan. Luke menatap kakinya, di mana cairan merah tua dari rawa itu sekali lagi menelannya. Dia hanya bisa bergumam, satu pengalaman seperti itu sudah lebih dari cukup. Dia menginjak tanah. Bang! Dengan suara ledakan yang teredam, sebuah lubang besar tertinggal dalam darah merah tua saat Luke melompat ke arah Nancy di udara. Melambaikan tangannya, dia memotong rantai yang mengikatnya dan dia jatuh ke tanah. Dibebaskan, Nancy berteriak dan berguling-guling dengan putus asa di tanah saat dia dengan panik menamparkan api di gaunnya. Luke membalik dan mendarat di sebelahnya. Merasa pasrah, dia menahannya dan memadamkan api setelah memukul gaunnya beberapa kali. Menatap dengan bodohnya pada gaunnya yang rusak, Nancy tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat Freddy yang kebingungan tidak jauh, Luke berkata, Nancy, perlukah saya mengingatkan Anda bahwa Anda datang ke sini dengan t-shirt dan jeans? Nancy bingung. Apa? Luke berkata, jadi, pakaianmu, api, dan bahkan ketelanjanganmu, semua itu adalah imajinasimu sendiri, mengerti? Nancy menggelengkan kepalanya dengan bodoh. Pikirannya terlalu kacau untuk memikirkan semua itu. Luke tidak repot-repot mengatakan lebih banyak. Dia tahu itu bukan salah Nancy. Bukan karena dia bodoh, itu adalah mimpi buruk yang diciptakan oleh Freddy yang mempengaruhi rasionalitasnya dan membuatnya mengabaikan bagian-bagian yang tidak masuk akal dari mimpinya. Banyak orang bermimpi tentang terbang, jatuh dari tebing atau diburu.
Hanya sedikit orang yang cukup rasional pada saat itu untuk menganalisis situasi. Saat itulah mereka bermimpi bahwa orang-orang dalam keadaan paling santai. Itu juga saat pikiran mereka paling mudah dimanipulasi. Freddy membunuh orang dalam mimpi mereka karena dia tidak sekuat itu di dunia nyata. Hanya dalam mimpi dia bisa memanipulasi kesadaran anak-anak muda ini dan menghipnotis mereka sedikit demi sedikit. Begitu pikiran mereka kacau, seperti Nancy yang meratap dan menjerit, Freddy akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Yang benar adalah bahwa mereka tidak dibunuh oleh kekuatan Freddy saja, tetapi juga karena perbuatan mereka sendiri. Terkadang, ketika seseorang mengira mereka sudah mati, mereka akan benar-benar mati. Kemampuan mimpi buruk Freddy dibangun di atas fenomena ini dan bahkan mengubahnya menjadi kekuatannya. Freddy menatap Luke dengan bingung. Apakah kamu? Lukas memutar matanya. Aku manusia. Freddy mendengus. Kemampuan yang kamu gunakan barusan sepertinya tidak seperti itu. Lukas tidak senang. Bagaimana kamu bisa mengutukku seperti itu? Saya akan membunuh kamu. Mendorong dari kakinya, dia menerjang Freddy. Freddy menggesek Luke dengan cakarnya tanpa ragu-ragu. Dia tidak percaya bahwa lengan Luke bisa menahan cakarnya. Selain itu, ini adalah wilayahnya. Luke mengangkat tangannya dan memutar lengan Freddy sehingga cakarnya diarahkan ke Freddy. Pada saat yang sama, dia menendang Freddy di pangkal paha dan menekan Freddy ke tanah dengan kedua tangan. Freddy berteriak beberapa kali sebelum dia tiba-tiba menghilang. Wow, kamu benar-benar Bruce Lee, tapi itu tidak berguna. Hahaha, ini duniaku. Luke menarik kembali tangannya dan tertawa. Kamu sombong untuk pria tanpa. Juga, duniamu ini sangat buruk. Anda harus membaca lebih banyak buku. Freddy berkata, haha, apakah kamu khawatir sekarang, Skywalker kecil? Jangan terburu-buru, Paman Freddy akan selalu menemanimu. Bia, Luke tanpa ekspresi menarik kembali kaki kanannya. Kamu telah menggunakan trik ini selama bertahun-tahun, bisakah kamu beralih ke sesuatu yang baru? Jika Anda tidak cukup kreatif di era ini, Anda akan ketinggalan, Paman Freddy. Freddy bangkit dari tempatnya berada di atas pipa dan menggosok hidungnya. Karena aku menyukainya. Juga, klasik tidak akan pernah ketinggalan zaman. Luke mengangkat bahu dan berkata, hanya itu yang kamu punya. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang baik. Saya memiliki dua mitra yang dapat membangunkan kita setiap saat. Anda tidak punya banyak waktu. Freddy terkekeh tapi tidak turun dari tempatnya berdiri di atas pipa. Dia menyadari bahwa Luke sangat sulit untuk dihadapi. Pertama-tama, Luke sama sekali tidak takut padanya. Kedua, karena Luke, pikiran Nancy mulai jernih dan Quentin tidak sadarkan diri. Akibatnya, kekuatan Freddy dalam mimpi itu semakin menipis. Mempertahankan mimpi buruk ini membutuhkan kekuatan, yang tidak habis-habisnya. Dia juga hanya bisa membunuh orang dalam mimpi mereka dengan kekuatan tertentu, yang juga bisa habis. Jika dia bisa membantai sesuka hati begitu memasuki mimpi, dia pasti sudah membantai semua orang di Springwood. Terakhir, Luke memiliki ketabahan mental yang kuat dan benar-benar kebal terhadap efek mimpi buruk. Untuk saat ini, keduanya berada di jalan buntu. Sama seperti selama pembicaraan sampah mereka sebelumnya sebelum mereka hanya bertukar beberapa pukulan, keduanya memiliki tujuan yang lebih rumit. Luke memiliki banyak kartu truf, tetapi dia menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa alam mimpi dalam mimpi buruk Freddy. Lagi pula, sangat jarang bertemu seseorang yang bisa memanipulasi mimpi seperti ini. Freddy, di sisi lain, mencoba mengulur waktu lebih banyak untuk menyerap ketakutan dan rasa sakit Nancy dan Quentin dan kemudian menjadi lebih kuat. Masing-masing dengan motif dan skema mereka sendiri, mereka mulai bertukar duri lagi, sementara Nancy dan Quentin terjebak di tengah. Quentin tidak sadarkan diri dan tidak terlalu menderita, tetapi Nancy hanya bisa berdiri di sana dengan sedih sambil menutupinya dengan tidak nyaman. Bab 449 Penyusup Ketiga Profesional, dan aku akan kembali. Saat Luke secara bertahap menekan suasana dominan Freddy, Nancy kembali ke dirinya sendiri. Yang paling membuatnya malu adalah apa yang dia kenakan. Freddy telah menempatkannya dalam gaun ini sejak kecil. Dia secara alami tidak membutuhkan bra saat itu, dan Freddy dengan jahat memotong gaun itu di bagian depan. Lebih buruk lagi, setengah dari gaun yang robek itu baru saja terbakar oleh api dari tungku, dan hampir tidak bisa menutupinya. Luke dan Freddy terlalu sibuk bertukar duri untuk menatapnya, kalau tidak dia harus berjongkok untuk menutupi dirinya. Pada saat itu, Nancy merasa pandangan dunianya runtuh. Dia menyadari keberadaan Freddy beberapa hari yang lalu, dan lebih jauh lagi, telah menyaksikan Dean bunuh diri dengan matanya sendiri.
Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa mimpi benar-benar dapat membunuh seseorang. Tapi sekarang, tiba-tiba terpikir olehnya bahwa Freddy, yang menurutnya sangat mengerikan, sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang yang seumuran Nancy, di depannya kecuali omong kosong. Pembalikan drastis ini membuatnya bertanya-tanya bagaimana Freddy bisa membuatnya hampir kencing sendiri. Sementara mereka bertiga sedang merenungkan pikiran mereka sendiri, ekspresi Freddy berubah dan Luke juga tiba-tiba menoleh. Sebuah pintu terbuka tiba-tiba muncul di dinding, dan seseorang masuk. Lukas. Suara gemetar Bobby terdengar. Lukas memutar matanya. Nasib buruk manajer PR-nya benar-benar luar biasa untuk menariknya kembali, dan tepat ke jantung konflik. Freddy tersenyum senang. Nah, lihat siapa yang ada di sini. Itu benar-benar wajah yang familiar. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntunganku. Lukas mengejek. Bobby, perlakukan dia seperti simpan semu itu dan beri dia pelajaran yang bagus. Freddy, Bobby, apa? Simpanse apa? Bobby berteriak secara refleks, dia sama sekali tidak seperti dokter. Dokter itu sangat lucu. Dokter adalah nama simpanse Bobby. Bobby selalu berharap itu menjadi sedikit lebih pintar, itulah sebabnya dia menamakannya dokter. Luke kehilangan kata-kata. Kalau begitu, perlakukan dia seperti hal-hal bodoh yang kamu latih, seperti anjing atau beruang atau apapun. Bobby ingin mengeluh. Dia selalu baik pada anjing, dan tidak pernah melecehkan apapun. Adapun beruang, dia belum pernah melatih mereka sebelumnya. Freddy tidak peduli sampah apa yang mereka diskusikan dan muncul di depan Bobby dalam sekejap. Melihat orang aneh yang menakutkan ini, Bobby tanpa sadar melakukan apa yang disuruh Luke. Dia hanya mengambil napas dalam-dalam dan membuka matanya lebar-lebar untuk mengaum, pergilah, atau kamu akan dicambuk. Seluruh tubuh Freddy tiba-tiba membeku. Begitu Bobby meraung dengan mata terbelalak, Freddy seolah-olah melihat cambuk panjang tiba-tiba menyerangnya. Cara bersiul di udara mengisyaratkan kekuatan besar yang dikandungnya, yang benar-benar bisa membuat seseorang kencing sendiri. Ketakutan tiba-tiba muncul di hati Freddy dan dia membeku dengan tangan masih terangkat. Di bawah ini adalah sesuatu yang Bobby sempurnakan saat melatih harimau dan singa di sirkus. Dia harus mengintimidasi binatang buas ini dengan komunikasi mental dan cambuk-cambuk, atau mereka akan lebih tahan terhadap pelatihan. Ini adalah sesuatu yang telah dia lakukan selama lebih dari 10 tahun, dan pada dasarnya telah menjadi insting. Pikiran dan kemampuannya berpadu sempurna. Selanjutnya, dia berada di lingkungan mimpi yang unik, dan Freddy langsung mendapat pukulan yang sangat keras. Freddy bukan binatang, dia juga tidak takut pada cambuk, tapi tanpa sadar dia berhenti pada intimidasi intens yang dikeluarkan oleh pikiran Bobby yang sangat terfokus. Itu sudah cukup. Luke bereaksi cepat dan menyerbu ke depan dalam waktu yang hampir bersamaan untuk meraih kedua tangan Freddy. Ledakan fisik, aktifkan. Seketika, jantungnya mulai berdebar lebih dari 400 kali per menit, yang cukup untuk membangunkannya dari tidur. Kembali ke dunia nyata, Luke membuka matanya. Dia dengan cepat mundur ke belakang, dan dengan kedua tangan, menyeret seseorang dengan sweater merah dan hijau dari udara tipis. Selamat datang di dunia saya. Bibir Luke melengkung ke atas saat dia melihat Freddy yang panik di tangannya. Hampir pada saat yang sama, Nancy dan Quentin membuka mata mereka dan tiba-tiba duduk dari tempat mereka berbaring di ranjang tunggal, dan Bobby berteriak keheranan dari luar kamar. Astaga, apa-apaan itu? Selina berteriak di lubang suara Luke. Lukas tidak menjawab. Dia langsung menyeret Freddy keluar dari lubang kecil dan menuju ruang perawatan di luar saat dia berteriak, Bobby, pergi dan hentikan mereka keluar. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Bobby mengangguk kosong saat melihat Luke menyeret monster itu seperti anjing mati ke salah satu sisi tungku. Apa yang kamu tunggu? Mereka keluar, teriak Luke. Bobby gemetar dan kemudian berlari ke lubang kecil untuk menghalangi pandangan ketiga orang di dalamnya. Berbalik untuk melihat orang yang dia pegang, Luke tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya. Ada dua suara retak dan Freddy berteriak kesakitan saat Luke meremas pergelangan tangannya. Luke kemudian tanpa tergesa-gesa mencabut cakar logam di tangan kanan Freddy. Freddy hanya bisa terus berteriak dengan sedih dan tidak bisa melarikan diri. Luke masih mencengkeram tangan kanannya dengan erat, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Lemah, tak berdaya, dan menyedihkan. Luke terkekeh dan berkata, yang maha kuasa dalam mimpi tetapi seorang pengecut dalam kenyataan. Itu Anda, Tuan Freddy Krueger. Mata Freddy berkedut keras, tetapi dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Dia sudah lama tidak menjadi manusia, jadi sebenarnya, dia hampir tidak akan merasakan sakit bahkan jika dia dipotong menjadi daging cincang, apalagi patah tulang kecil.
Tapi Luke belum melepaskannya setelah meremukkan kedua pergelangan tangan Freddy. Freddy bisa muncul dan menghilang sesuka hatinya dalam mimpi, seperti teleportasi. Tetapi begitu dia muncul di dunia nyata, dia sama tak berdayanya dengan seorang penyihir yang menginjakkan kaki di alam di mana sihir dilarang. Luke menyeret Freddy ke tungku dan dengan santai membuka tutup logam perseginya. Ada kata-kata terakhir. Freddy berkata, hahaha, kamu tidak bisa membunuhku. Luke mengangguk sambil berpikir, kamu tidak salah tentang itu. Freddy menyeringai jahat, aku akan kembali. Luke berkata, sudahlah, berhenti bicara. Mendengarkanmu, tiba-tiba aku merasa kamu kekurangan mental. Tidak heran Anda hanya bisa menakut-nakuti anak-anak. Freddy, terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi. Luke tiba-tiba meninju Freddy belasan kali berturut-turut dengan tangan kirinya. Mendengar retakan bergema di udara, Bobby secara refleks menoleh untuk melihat dan segera berkeringat dingin. Apa yang kamu lihat? Belum pernah melihat bos yang luar biasa seperti itu sebelumnya. Tangan kiri Luke tak henti-hentinya menegur Bobby, hingga tulang-tulang Freddy hancur dan dia berdarah di bagian dalam. Baru saat itulah Luke berhenti ketika dia bergumam, tulang dan ototmu lebih kuat daripada orang biasa, dan kamu sepertinya tidak merasakan sakit apapun, jadi kamu tidak lemah di dunia nyata. Bab 450 Penelitian, dan Percayai Sains. Freddy memuntahkan seteguk besar darah merah tua dan bertanya dengan lemah, batuk, apa yang kamu inginkan? Luke berkata, jangan pedulikan aku. Bagaimanapun, Anda akan segera mati, dan Anda mengatakan Anda akan kembali, jadi saya hanya memanfaatkan bahan limbah. Petik 2. Dia dengan santai merobek telinga pria itu dan mencoba menyimpannya di inventarisnya, tetapi tidak ada jawaban. Luke memberi kejutan, bagian dari tubuh pria itu sebenarnya masih dianggap hidup, dan tidak bisa disimpan dalam inventaris Luke. Luke hanya melemparkan telinga ke dalam tungku dan kemudian meraih sekop logam di samping untuk mengumpulkan abu sebelum dia menggunakannya untuk memaksa wajah Freddy ke dalam tungku. Sudahkah Anda memikirkan dialog Anda untuk waktu berikutnya? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Freddy, aku akan dentang. Tidak kreatif. Jempol ke bawah. Dengan satu tebasan dari sekop besi, Luke memenggal kepala Freddy. Dentang, 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 dentang. Setelah beberapa serangan berturut-turut, Luke mengerutkan kening. Kamu benar-benar bukan manusia lagi. Telinga Freddy, yang telah dipotong Luke sebelumnya, membusuk dengan cepat dan berubah menjadi belatung menjijikkan yang menggeliat. Namun, kepala Freddy tersenyum sinis. Aku akan. 2. Luke memukul kepalanya dengan sekop dan menutupnya. Dia kemudian mengambil kaleng minyak dan menuangkan bensin ke tubuh Freddy. Dia menjentikkan korek api dan dengan santai melemparkannya ke tungku, dan api langsung meraung hidup. Tubuh Freddy berderak dan berubah menjadi belatung dalam nyala api, dan terdengar lolongan dan ratapan samar. Freddy bahkan bukan ancaman besar bagi Luke seperti seorang penembak bersenjata. Dia sangat lemah ketika dia tidak berada di alam mimpi. Dan di alam mimpi, Luke bisa menaklukkan semua kemampuan Freddy. Tapi kemampuan Freddy untuk memasuki mimpi dan membunuh terlalu mematikan bagi orang biasa. Prihatin dengan Nancy dan Quentin, Luke dengan demikian sengaja mengulur waktu selama ini dalam mimpi sambil mencari berbagai kelemahan sehingga dia bisa mengalahkan Freddy dalam sekali jalan tanpa memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kalau tidak, jika dia menggunakan kartu trufnya segera setelah dia memasuki mimpi tetapi tidak menghabisi Freddy untuk selamanya, Nancy dan Quentin mungkin sudah mati karenanya. Selain itu, tidak ada subjek yang lebih baik untuk mempelajari kekuatan mental selain Freddy. Orang lemah yang sama sekali tidak mengancam ini, bagaimana Luke akan memiliki kesempatan yang baik ketika dia bertemu dengan ahli lain di masa depan. Melihat pemberitahuan sistem, Luke menemukan bahwa cukup yakin, Freddy tidak mati. Dia menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia bukan pengusir setan profesional. Sistem, hentikan Freddy Krueger dari membunuh orang. Lengkap. Total pengalaman, 200. Total kredit, 200. Tingkat kontribusi, 95%. EXP plus 190. Kredit plus 190. Sistem, Anda telah mengalahkan Freddy Krueger dan telah menerima daftar kemampuannya. Kemampuan Freddy Krueger, Dream Invasion, Evil Anugerah. Tidak tersedia, Dream Horror Evil Anugerah. Tidak tersedia, Resurrection Evil Anugerah. Tidak tersedia. Sistem mengatakan bahwa Freddy telah dikalahkan dan tidak dibunuh. Melihat skill Resurrection ini, Luke menyadari apa yang sedang terjadi. Freddy adalah monster yang mirip dengan Jason Voorhees dan bisa dibangkitkan. Mereka tidak bisa dianggap manusia, jadi tidak mudah untuk membunuh mereka.
Yang lebih aneh lagi adalah betapa anehnya kemampuan Freddy. Luke sangat penasaran dengan keterangan, Evil Beaumont, Unavailable, ini. Selain itu, dia memverifikasi beberapa mekanisme sistem sekali lagi. Misalnya, Daddy System tidak mengakui hal-hal yang tidak dianggap manusia. Luke telah membunuh gerombolan laba-laba raksasa yang bermutasi di Boomtown, misalnya, tetapi XP dan poin kredit yang dia peroleh hanya untuk menyelamatkan penduduk kota, sistem juga tidak memberinya kemampuan untuk menghasilkan benang atau jaring berputar. Dia hanya punya satu pertanyaan, bagaimana sistem mengklasifikasikan alien? Saat dia merenung, Luke memperhatikan saat Freddy berubah menjadi abu di tungku sebelum dia mengikis semuanya dengan sekop dan menuangkan bensin ke tumpukan untuk membakarnya lagi. Untuk berjaga-jaga jika ada bagian dari Freddy yang tersisa, dia tidak akan mati. Sayangnya, setelah tubuh Freddy berubah menjadi bubuk halus dan Luke melumatnya lebih lanjut dengan sekop sebelum membakarnya lagi, masih belum ada pemberitahuan sistem tentang kematian Freddy. Lukas hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ini belum berakhir. Kami masih harus bekerja keras. Dia kemudian melihat Bobby, yang gemetar dengan punggung menghadap Luke. Oke, biarkan mereka keluar. Bobby menggigil. Oh oke, kalian bisa keluar sekarang. Bobby yang sudah patuh menjadi lebih jinak, suara dan bau di belakangnya tadi terlalu menakutkan. Chris, Nancy, dan Quentin merangkak keluar dari lubang kecil. Awalnya mereka masih sedikit penasaran dan ingin melihatnya. Tapi bayangan di dinding dan suara dentang yang samar, seperti daging babi yang dicincang, mendorong mereka untuk tetap diam. Jadi, sekarang setelah mereka keluar, mereka semua menatap Luke. Tetapi saat Luke berbalik untuk melihat mereka, mereka mengalihkan pandangan mereka. Luke tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apa yang kamu pikirkan? Orang itu bukan manusia. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat sendiri. Chris adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak terima kasih. Nancy berhenti sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya juga. Aku juga tidak. Luke menatap Quentin. Quentin berkata, aku Nei. Luke memotongnya. Kamu laki-laki, bagaimana bisa kamu tidak melihatnya? Kemari. Quentin hanya bisa pergi dengan wajah sedih. Dia tidak mampu menyinggung orang yang telah memotong Freddy menjadi beberapa bagian. Luke berkata, apakah Anda memiliki akal sehat? Tulang manusia tidak dapat sepenuhnya dibakar menjadi abu, bahkan dalam kremasi profesional. Saya hanya menggunakan sedikit bensin sekarang. Petik 2. Quentin menatap kosong. Apakah itu benar? Chris menimpali, saya menonton drama hukum sebelumnya yang menyebutkannya. Luke mengangguk dan berkata, kalau begitu lihat tungku. Apakah Anda melihat ada tulang? Quentin berkonflik dan melirik sekilas ke tungku sebelum membuang muka, karena takut melihat sesuatu dari film horor. Tapi apa yang dia lihat membuatnya menoleh ke belakang. Setelah hati-hati memeriksa adegan sejenak, dia bertanya kepada Luke, apakah kamu benar-benar membakarnya di sana? Luke mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memberitahumu detailnya, tapi dia bukan manusia, jadi yang dia tinggalkan bukanlah tubuh manusia. Jadi, jangan lihat aku seperti aku seorang pembunuh. Saya detektif polisi, bukan kriminal. Semua orang tersenyum canggung, termasuk Bobby. Dari suara apa yang baru saja Luke lakukan, itu hampir sama dengan pembunuh psikopat film klasik. Siapa yang tidak akan ketakutan? Pada akhirnya, Bobby sudah dewasa dan punya lebih banyak nyali. Melihat bahwa Quentin tidak takut, dia juga melihat ke tungku, dan wajahnya penuh keraguan. Itu dia. Mengapa itu hanya terlihat seperti tumpukan abu kecil? Lukas mengangguk. Itu dia. Chris dan Nancy juga mau tidak mau melihat sebelum mengatakan hal yang sama. Itu dia. Luke hanya mengangguk, lalu berkata kepada Bobby, bahwa mereka keluar, aku akan mengemas ini. Semua orang memberinya tatapan aneh. Lukas mengangkat bahu. Saya mempercayai sains lebih dari saya mempercayai mata saya. Aku suka mempelajari hal-hal aneh seperti ini. Semua orang.